warga dunia. Selamat berjumpa dengan kami di saluran bagi bukan guru idaman. Oke. Cakep. Kita adalah bukan guru idaman. Oke. Mengapa kita bukan guru idaman? Kita atau kami sebenarnya sih ini Pak Andri? Kami mungkin ya. Kalau kita kan berarti kami membawa beberapa orang ya. Bukan guru idaman ya? Iya. Pasti ada lah. Lebih banyak jumlah guru idaman di betul. Kami ini yang bukan guru idaman. Tapi sebelum kita lanjut topik kita perkenalkan diri. Iya, ya. Betul Bang Yusak. Karena kan ini perdana ya kita tayang nih saluran kita, saluran bagi bukan guru idaman ini. Saluran bagi dan ya, kita harus memperkenalkan diri terlebih dulu sebagai bagian dari bagi. Harus memperkenalkan diri dulu. Betul. Oke, silakan. Ya, oke. Saya akan mempersilakan kawan saya ini Andrew. Oke. Mang Andrew ini untuk memperkenalkan diri. Silakan. Oke, nah warga dunia, perkenalkan saya sebagai bagian dari bagi ya, bukan guru idaman ya. Saya Andreus, biasa teman-teman bagi memanggil saya Andreus ya. Saya mengajar di sebuah sekolah swasta yang ya sekolahnya juga mungkin bukan idaman. Nah, itu sekilas senang saya. Oke, nah berikutnya nih Bang Yusak ya akan memperkenalkan diri juga nih sebagai bagian dari bagi. Silakan Bang Yusak. Ya baik, saya akan perkenalkan diri saya. Saya adalah guru di sebuah sekolah tingkat pertama menengah ya, di sedikit pelosok lah, masih dekat dengan jalan utama yang dibangun oleh Dendels, tapi lebih ke pelosok, masuk ke dalam dan jalannya juga ramijun. Ini bilang tidak bagus jalannya itu. Pokoknya Anda ke sana, motor Anda harus ganti reseher atau segalanya lah, macamnya begitulah kalau ke tempat saya. Ya, saya mengajar, tadi saya sudah jelaskan, nama saya Yusak Anugrah, dipanggil Yusak, tapi sebenarnya saya ingin dipanggil Doni. Nah, begitulah. Iya, begitu. Dan sekarang saya sedang berusaha menjadi guru idaman. Wah, sedang berusaha menjadi guru idaman ya, Bang Yusak ya? Ya, sedang berusaha, tapi rupanya saya tidak kunjung menjadi guru idaman juga, gitu kan. Padahal jika saya sudah menjadi guru idaman, mungkin sekolah saya juga akan menjadi sekolah idaman juga. Sekolah idaman juga. Ya, harapan tapi, saya. Itu bukan pengaruh nama itu, Bang Yusak. Yang tadinya harusnya ingin dipanggil Doni gitu. Kalau nama panggilnya Doni, mungkin jadi guru idaman. Mungkin, tapi itu kan harus ke Dukcapil, jauh itu. Dukcapil, ya. Nggak bisa panjang. Repot, Dukcapil dan yang lainnya, kantor catatan sipil. Ya, Dukcapil, repot itu. Saya tidak pernah mengalami itu. Sudahlah, dengan nama Yusak saja aman. Oke, deal ya? Oke, deal. Oke, deal ya. Kita panggil Bang Yusak dan saya Andreus ya, Bang Yusak. Ya, Bang Andreus. Oke, Bang Andreus dan Bang Yusak. Jangan panggil saya Bang Niun ya. Bang Bajikur di kampung saya. Oke. Nah, topik kita tadi ya, Bang Yusak, bagi ya, bukan guru idaman. Bukan guru idaman, bagi ya. Kita permudah bagi saja ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang bagi ini, bukan guru idaman nih. Entah kita hanya sebatas perasaan atau memang kenyataan gitu ya. Kenyataan bahwa kita bagi ya, bukan guru idaman. Nah, menurut Bang Yusak sendiri, apa sih
definisi dari bukan guru idaman ini? Definisi bukan guru idaman. Iya. Bukan guru idaman. Ya, hebat juga ya. Tadi saya membuka acara, sekarang saya yang diberi lemparan pertama Iya. untuk menjelaskan apa itu guru idaman. Karena yang punya ide dan topik kan Bang Yusak. Oke, Bang Andre, saya jelaskan. Apa sih definisi bukan guru idaman? Menurut saya, seseorang masuk ke dalam kategori bukan guru idaman ketika dia setelah beberapa waktu mengajar, entah itu semester, tahun, apalagi puluhan tahun ya, puluhan semester gitu, tidak kunjung berprestasi. Itu yang paling ekstrim ya. Karena prestasi apa sih? Prestasi itu, hitungan prestasi itu apa? Mungkin satu, dia tidak pernah mendapatkan sertifikat selama dia mengajar. Sertifikasi. Ya, bukan itu. Sertifikat webinar saja gitu kan. Ya, yang paling sertifikat webinar bagaimana membuat Google Classroom itu kan, pembelajaran jarak jauh itu kan saat ini sedang ramai itu webinar tentang bagaimana membuat pembelajaran jarak jauh. Nah itu mungkin saya sebagai itu yang membuat saya merasa sebagai bukan guru idaman. Bikin kelas di Google Classroom, pembelajaran jarak jauh di Google Classroom aja masih sering ini senewan saya. Itu. Wah, bukan guru idaman. Saya bukan guru idaman. Kalau guru idaman itu pasti memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Nah, saya masih sering menjadi kutu loncat. Kutu loncat ya? Ya, kutu loncat. Satu semester di sini, semester kedua berikutnya di sono, begitu kan? Kadang-kadang off dulu menjadi guru, begitu kan? Dengan alasan sih, saya ada pekerjaan lain, ada teman memanggil. Padahal mungkin saya sedang males gitu kan, aduh ngajar lagi gitu. Itu mungkin jadi tidak konsisten mungkin ya, tidak konsisten dengan profesi yang dia jalani. Lainnya lagi yang masuk kategori bukan guru idaman adalah ini yang umum ya. Apa itu? Soal administrasi. Ketika diminta masalah administrasi itu semacam RPP, silabus dan kelengkapan pembelajaran yang lainnya lagi ya, persiapan seperti itu, langsung tiba-tiba sakit perut atau asam lambung naik. Nah itulah contoh yang efeknya ke tubuh gitu kan, itu terasa itu psikologisnya. Jadi menyerang ke tubuh, asam lambung naik kalau saya ketika ditanya mana RPP, besok supervisi, aduh kan. Mah langsung kambuh, mah kambuh itu. Jadi itu ya definisi bukan guru idaman versi Bang Yusak ya. Ya, semacam itu. Nah, kalau Bang Andre sendiri bagaimana definisinya tentang bukan guru idaman itu? Kalau versi saya sih bukan guru idaman itu ya memang ketika ngajar anak-anak juga tidak tahu apa yang diajarkan gitu di kelas gitu ya. Ya hanya show saja, hanya penampilan saja gitu di depan kelas, menyampaikan materi, anak-anak mau ngerti mau tidak, ya bukan idaman banget lah gitu ya. Tapi dicintai, bedanya itu kalau versi saya itu bukan guru idaman, tidak diidamkan, tapi dicintai. Kenapa dicintai, Bang Yusak? Karena karena dicintainya itu anak-anak senang tidak pusing di kelas. Nah, tidak pusing di kelas, tapi materi yang disampaikan tidak sampai kepada mereka gitu.
Hmm. Itu. Jadi mereka mencintai itu karena ya senang bermain saja, sedang bermain, senang mendengarkan cerita, mendengarkan dongeng gitu. Ah. Itu ya, saya ingin tanggapi dulu ya Bang Arel ya. Oh Bang iya, Arel, iya, saya iya, ingin silakan, tanggapi silakan. soal Hmm. tidak membuat pusing. Ini berkebalikan dengan saya yang merasa menjadi, ya, merasa bukan guru idaman ketika saya membuat pusing murid saya. Nah, Saya buat pusing murid saya dengan banyak pekerjaan, banyak tugas. hmm, Ketika menjelaskan saya sering loncat-loncat begitu kan. ya, Misalkan aku kasus contoh, saya jelaskan cerpen. hmm, Materinya cerpen tuh. hmm, Saya jelaskan. Ada anak hari ini kita belajar cerpen. Baca. hmm. Saya jelaskan. Belum selesai cerpen, belum 5 menit atau 10 menit. Baru bilang, apa temanya? Nah, Anak-anak kan langsung pusing gitu kan. ya, Terus belum selesai tema, sudah saya tembak lagi. Tokohnya ini siapa? iya, Tokoh utamanya siapa? Bagaimana karakternya? Belum saya jelaskan tema itu apa. Saya sudah loncat hmm, lagi hmm. dengan ini ya, dengan pembelaan. Oh, saya kan bekerja menurut ini administrasi yang ada nih, gitu kan? Bahwa Iya, capaian sekarang harus begini, harus begini, begini. Saya hmm, mengejar waktu nih, gitu. hmm. Kenyataannya pusing. Dari Nah, mana saya tahu pusing? Karena saya buat hmm. angket tidak resmi lah. Ya, Jadi pada pertemuan pertama kemarin saya bikin tugas anak-anak hmm. sekarang tulis pribadi kepada saya. Nah, ya, Kumpulkan segala unek-unek kalian bahwa hmm. kalian menginginkan ini dari guru kalian, menginginkan yang terbaik. Apa yang diharapkan dari guru kalian itu seperti apa? Hmm. Saya buat Hmm. mereka untuk menulis surat pribadi kepada saya. Nah, Kirimkan. Saya baca hmm. satu persatu dari Hmm. 30 siswa, puji Hmm. Tuhan, Hmm. 10 yang mengerjakan karena mereka mengerti apa yang saya sampaikan, Iya. mengerti karena mereka bertanya, Ah, mengerti karena mereka bertanya, mengerti karena mereka cepat menangkap apa yang saya maksud dari ya. konsep-konsep itu. Hmm. Begitu Mang Andrew. Oh ya, nah kalau saya bukan berarti tidak membuat pusing Bang Yusak. Nah, jadi Hmm, eh, mereka juga justru pusing karena apa yang saya sampaikan mereka juga tidak mengerti, gitu kan. Contoh ya, misalnya saya ya. menyampaikan materi nih, materi tentang Fabel, gitu kan. Ya saya hanya Hmm. bercerita saja karena ya sama seperti tadi Bang Yusak, anti administrasi ya sakahayang lah gitu kan. Ketika ngajar Ya, jadinya ya, ya, sakahayang, sekarapnya gitu kan. Nah anak-anak ya, ya. pokoknya mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang materi itu, mereka nampak tidak mengerti gitu kan, mau nanya tapi sungkan. Nah, tiba-tiba saya beri latihan gitu kan, beri tugas. Nah, mereka kan bingung kan, pusing itu. Ini mereka pusing bagaimana harus mengerjakannya. Tiba-tiba berikutnya saya beri tes ujian yang soalnya mereka juga tidak ngerti gitu kan. Jadi mereka hanya menikmati pada saat mendengarkan dongeng saya bercerita gitu kan. Tapi setelah itu mereka pusing juga kan. Nah, Hmm. mengapa jadi pusing ya karena sayanya juga itu tadi tidak sesuai administrasi. Kita anti administrasi gitu. Tidak Ketika sesuai juklak ya. tidak sesuai juklak ya betul gitu kan. Kadang juklak juga ya jauh lah dari guru idaman gitu. Kalau guru idaman itu saya perhatikan tertib sekali ya. Iya, Datang iya, tepat benar, waktu benar. gitu kan. Mulai sekarang PJJ, belum mulai misalnya mulai jam 9 nih Bang Yusak. Hmm. Guru idaman itu 9 kurang 5 sudah manteng di Google Meet. Nah, kalau saya kan kadang cari alasan dulu gitu. Kadang cari alasan dulu ke toilet lah 10 menit, 9:10 baru mulai gitu kan. Iya. Terus kalau anak hilang Kalau saya juga kan, gini, anak hilang di Google Meet, kita pura-pura lengkap saja gitu kan. kalau saya begini, di Ya. Google Classroom itu begini, Hmm. sebelum 15 menit sebelum ini, Uh, sebelum pembelajaran mulai ya, ya. langsung saya sapa gitu kan. Selamat Uh, pagi anak-anak, hmm. pukul 8 nanti langsung masuk kelas ya, isi Uh, daftar hadir.
15 kemudian kita akan mulai pelajaran kita. Padahal saya belum mandi waktu itu. Iya. Kita masih di rumah. Wah, siap. Jadi ketika sudah siap, 15 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Siap. Tidak prepare kita tidak ini tidak dipersiapkan dengan baik. Iya, betul Bang Ishak. Saya juga mengalami seperti itu. Kadang saya perhatikan guru-guru lain itu, wah, padahal PJJ pembelajaran jarak jauh, kemudian mereka sedang melakukan ngajarnya itu di rumah ya, WFH gitu istilahnya. Nah, tapi tetap serius gitu kalau mereka itu penampilan serius, kan, dandan, mandi, gitu kan. Nah, kalau saya itu ya kadang-kadang lagi belum mandi, wah cukup langsung pakai baju koko gitu kan, yang penting ketutup itu leher saya gitu kan. Terus kadang-kadang kalau tidak melalui Google Meet, cukup di WA saja. Oke, anak-anak buka, anak-anak coba dibuka tautan ini, baca ya. Setelah itu karena masih ngantuk, tiba-tiba tertidur gitu. Ingat-ingat, waduh udah lewat. udah lewat. Tapi ngeles gitu, oke anak-anak tadi sampai mana, oke, nah ini tugasnya ya, nah tiba-tiba beri tugas, bagaimana anak-anak tidak pusing kan. Ya, tapi Mak Andreo begini, dengan PJJ ini anak-anak setidaknya sedikit tertolong dari pusingan yang kita berikan kepada mereka. Ketika tugas diberikan, mereka tidak terlalu pusing dengan PJJ ini sebenarnya. Iya, betul. Modal kuota yang agak banyak, mereka lari ke Google, lalu ketik Brainly. Di copy paste lah pertanyaan atau tugas dari kita itu kan. Iya, betul. Jawaban itu kan. Iya, betul. Jawaban sempurna mereka dapatkan dan copy paste kalian lalu tempel di form yang kita buat itu kan. Iya, agak betul. Sempurna lah gitu kan. Iya, nah, kadang saya luput gitu. Saya luput memeriksa ulang gitu kan. Saya cek satu persatu kan. Idealnya begitu kan. Iya, cek, salin. Lalu saya tempelkan ke Google kan. Pencarian Google. Kalau muncul kan muncul. Iya, ini mana Jiplat gitu kan. Ini mah comot doang lah, kalau Jiplat terlalu jahat ya. Comot saja begitu kan. Iya, betul. Gitu kan. Ini mah kita mah aduh gitu kan. Yang lain sudah ini kan, sudah menyusul gitu kan. Iya, betul. Sudah untuk segera kita kerjakan, ya udahlah. Yang penting kita terima, kasih nilai, selesai. Itu mungkin ya. Iya, bisa jadi. Ya, kadang-kadang kalau saya sendiri, contohnya gini Bang Ishak, ketika tugas nih anak-anak nih, kita saking malesnya ya, saking bukan idamannya gitu kan, aduh gimana ya agar anak-anak anteng, beri terus tugas, beri tiap pertemuan, beri latihan, begitu anak-anak kirim banyak tuh, numpuk tuh kan. Belum kita koreksi gitu. Nah, nanti anak-anak sekarang nanya, Pak, hasil yang kemarin mana? Kok belum dibagikan ya, Pak? Pak, nilai saya berapa? Oh iya. Itu masih dinilai, masih dibaca kan, kalau bahasa Indonesia harus dibaca, padahal belum dibuka sama sekali. Menjelang saja ya nanti diperiksanya. Ya, menjelang dibagi rapor. Iya. Nah, itu bagian bukan idaman kita selama PJJ ya, Bang Ishak. Nah, tapi Bang Ishak, kan saya tahu nih ya, perjalanan karir Bang Yusak nih ya. Ya waktu pertama kali ngajar juga kan saya tahu tuh di Jakarta ya, Bang Yusak ya, kalau tidak salah ya. Ya benar. Di Jakarta itu. Nah, menurut Bang Yusak, kalau tadi kan kita lebih banyak mengobrolkan bukan idamannya itu pada saat PJJ ya. Nah, pada saat tatap muka sendiri itu di awal-awal Bang Yusak ngajar itu bagaimana tuh perasaan Bang Yusak yang merasa, aduh bukan guru idaman nih gitu. Satu, kan latar belakang saya bukan FKIP ya. Saya ini non-dik kalau di kampus di UPI itu ya. Non-dik saya ini.
sastra Indonesia, bukan gitu kan. Bukan gitu kan. Ya. Walaupun ininya titelnya sarjana sastra gitu kan. Nah itu pekerjaan yang lebih dulu mampir kepada saya itu, yang ditawari itu yang mampir, mau nggak jadi ngajar? Udahlah, mengisi kekosongan. Masuk saya jadi guru. Blank kan? Nah itu. Udah gitu. Ketika wawancara jalan gitu kan, saya lupa gitu kan. Saya ini calon pendidik gitu kan. Harus berpenampilan sosial. Waktu wawancara saya pakai jeans. Rambut masih gondrong gitu kan. Wah, langsung besok micro teaching ya, kata HRD itu kan. Iya. Tapi tolong ya, jangan pakai jeans. Baru ingat di situ. Guru jangan pakai jeans ya. Dan ya rambut. Sudahlah nanti saja. Yang penting micro teaching aja dulu. Gitu. Saya langsung lari. Terus saudara saya bikin celana, bikin baju, sepatu juga. Kan waktu itu sepatu juga bukan sepatu ideal, yang pantopel itu kan. Terus kan saya dapat ini materinya apa gitu kan. Ya maklum gitu kan. Ilmu itu lari bisa tertinggal gitu kan. Tertinggal di bangku kuliah. Sedangkan saya sendiri tidak pernah di bangku kuliah gitu kan. Itu kan, waduh gitu kan. Ini bagaimana? Jadi satu malam sebelumnya apa gitu kan. Ambil yang sedikit menarik apa gitu kan. Terus teknik mengajar bagaimana gitu kan. Ya saya cuma ingat satu hal saja, yaitu tadi saya berpikiran untuk menjadi penghibur saja deh ya, karena saya pernah ikut ini ya bukan teater. Saya besok saya akan menjadi seorang aktor. Saya akan bermonolog di depan siswa dan begitu kan. Acting saya kan gimana pura-pura gitu kan, dengan konsep teater rakyat yang berinteraksi dengan penonton itu kan. Saya sampiri gitu kan, bagaimana aktif terlihatnya. Ya lancar lah ceritanya begitu. Sedikit tersampaikan waktu itu. Materinya apa ya, lupa lagi saya, kalau tidak salah itu pantun. Sedikit ya, hal yang dekat lah gitu kan. Setidaknya saya tahulah sedikit lah pantun gitulah gitu kan. Semangat Reo. Saya acting sebenarnya. Acting for monolog. Karena saya sendiri. Tuh, kalau Andra bagaimana pengalaman mengajar pertama? Pengalaman mengajar sebagai sarjana pendidikan nih. Ya, saya jurusan pendidikan ya, pendidikan bahasa Indonesia. Kadang-kadang anak-anak di kelas juga suka nanya, Pak, kok kok jadi guru sih? Kadang saya juga suka mikir, iya ya, sebenarnya dulu itu saya tidak pernah ada pikiran untuk jadi guru ya, Bang Yusak ya. Kadang saya suka jujur aja sama anak-anak itu, ya tersesat jadi guru itu sebetulnya gitu kan. Karena keterima pada saat dulu zaman UMPTN itu keterimanya di UPI, jurusan bahasa Indonesia, ya aduh gimana lagi ya, di tempat lain yang lain tidak diterima, dijalani saja gitu kan. Nah, pengalaman pertama juga ngajar itu kan tidak langsung di sekolah, dulu masih pengalaman ngajar di bimbel ya, di sebuah bimbel, dan itu juga jauh ya. Tempatnya jauh dari tempat tinggal ya. Ngajar di bimbel itu kan beda dengan ngajar di sekolah ya. Tapi saya sosok idealis ngajar di bimbel seperti ngajar di sekolah. Jadi diberi semacam handout ya, buku pegangan siswa itu di bimbel itu. Nah, saya tidak pakai. Ya, saya suka-suka saya saja gitu, apa yang ingin saya sampaikan gitu kan. Kadang-kadang tidak ada materi menulis puisi, saya ajak anak-anak untuk menulis puisi, buka gorden, buka jendela di tempat bimbel itu kan. Nulis puisi, lihat ke jalan gitu. Padahal di modulnya itu tidak ada gitu kan. Karena kadang-kadang ya sakarepnya lah gitu kan. Yang penting saya enjoy, yang penting anak-anak juga
enjoy tadinya gitu kan, tapi setelah Hmm. setelah anak-anak menjelang, kalau di bimbel itu kan mereka lebih banyak persiapan menjelang ujian ya Bang Yusak ya. Iya. Nah ketika menjelang ujian udah tinggal beberapa hari ya, 1 minggu menjelang ujian, mereka mulai bingung tuh, mulai pusing dengan materi-materi latihan-latihan soal yang diberikan oleh sekolahnya gitu kan. Baru tuh seminggu menjelang ujian itu mereka sibuk pada datang ke tempat bimbelan nyari saya, nanya-nanya, kak ini ngerjainnya gimana ya ini. Nah itu mulai 1 minggu itu pusing lah itu pengalaman pertama mengajar di bimbelan gitu ya. Sampai sebegitunya ya Anda menjadi guru, bukan guru idaman ya. Iya. Karena Anda tahu sendiri kan di bimbel itu untuk berkreasi atau untuk berekspresi kan tidak pada tempatnya di bimbel itu. Iya. Itu kan hanya mencetak siswa didik yang anak didik yang siap untuk maju ke medan tempur saja. Betul. Mana kan? Kalaupun tahu soal puisi, mereka hanya tahu puisi itu begini, A, Iya. B, temanya begini, begitu, temanya, dan itu kita cekoki kan? Iya. Sudah template-nya begitu kan? Nah, Anda Ya, ini benar-benar bukan guru zaman. mungkin terlalu baik ya, mungkin terlalu baik dalam artian karena sama-sama pernah merasakan menjelang ujian itu betapa pusingnya gitu ya. Makanya ketika mengajar mereka itu udahlah jangan dibawa pusing gitu ya. Termasuk juga ketika pertama kali ngajar di sekolah itu di Jakarta, saya pertama ngajar di sekolah itu kaget sekali kan, yang tadinya ya tidak pernah serius kan saya kan selama mengajar itu, begitu mengajar di sekolah formal, waduh gitu kan, lihat anak-anaknya luar biasa gitu kan. Sementara dalam hati saya itu ya idealis sekali gitu kan, idealis yang ingin sempurna mengajar karena pertama kali mengajar di sekolah gitu kan. Akhirnya ya tetap harus menjadi seorang guru yang bukan idaman gitu kan. Karena ketika saya berusaha untuk menjadi guru idaman, justru anak-anak jadi semakin tidak suka gitu kan. Tapi ketika saya menjadi guru bukan idaman gitu ya, bukan guru idaman, itu mereka menikmati walaupun ujung-ujungnya pusing gitu. Ya. Oke, ini kan sudah sekian tahun kita saya dan Mang Andreo gitu kan menjalani hidup sebagai guru secara umum ya. Secara khusus kan bukan guru idaman begitu kan. Lalu apa yang membuat Mang Andreo tetap bertahan menjadi seorang guru walaupun bukan guru idaman? Ya. Nah, saya sudah mengajar itu dari 2008, 13 tahun lah Bang Yusak ya mengajar itu. Waduh, mantap. Dari selama 13 tahun mengajar itu, saya termasuk guru yang nomaden, berpindah-pindah. Baru 6 tahun terakhir ini saya menetap agak lama di satu sekolah. Biasanya pindah-pindah. Karena ya apa ya? Ya pertamanya merasa kurang nyaman gitu ya, sedikit-sedikit ketika kurang nyaman di sekolah, cari sekolah yang lain yang baru gitu kan. Kenapa dari satu sekolah pindah ke sekolah yang lain, tidak mencari pekerjaan yang lain gitu ya, tetap bertahan sebagai bukan guru idaman? Karena dipikir-pikir, walaupun saya bukan guru idaman, tapi disitulah posisi saya bisa santai dan bisa sakarapnya gitu, bisa seenaknya, walaupun dituntut administrasi gitu kan, gimana nantilah gitu kan. Pernah suatu saat saya mencoba tuh berhenti, rehat dari mengajar itu sekitar 1 semester ya, 6 bulan lah, coba-coba mencari pekerjaan yang lain, ya ternyata tidak cocok gitu. Karena tidak cocoknya walaupun bebas, apalagi misalkan dulu pernah juga tuh buka usaha sendiri gitu kan, tapi tetap tidak nyaman, apa ya, tidak nyaman. Iya, termasuk itu bikin bangkrut gitu kan. Kalau kita tetap sebagai bukan guru idaman,
ya sebangkrut-bangkrutnya juga masih tetap digaji sama orang gitu. Ya. Paham, saya paham. Nah, Bang Yusak sendiri gimana nih? Bang Yusak kan saya tahu Nah, pengalamannya, bahkan pengalaman Bang Yusak itu pernah juga mengajar di Thailand kan, ngajar anak-anak Thailand belajar bahasa Indonesia gitu kan. Wah, seharusnya kan Bang Yusak bisa dianggap sebagai guru idaman ya oleh mereka gitu. ya. Baik. Apa yang membuat saya bertahan tetap menjadi guru ya? Dalam pengertian luas ya, guru sebagai orang yang punya sesuatu untuk dibagikan ya. Selain sekarang guru berbagi juga ya, berbagi dan bekerja sama dengan siswa, dengan anak didik. Apa yang membuat saya bertahan itu karena satu, ketika saya menjadi pengajar pelatih ekskul di Gagas Ceria itu di daerah Bandung ya, sebelah sono Tagor itu kan, Tagor di situ saya mulai, nah ini sebuah hal yang sangat wow ya menurut saya. Mengapa? Karena yang saya hadapi itu adalah benda hidup. Apapun yang saya rencanakan semula, yang seharusnya ternyata berubah. Wah, jadi guru itu menariknya begini. Saya menghadapi benda hidup yang tidak sama gitu kan. Materi yang saya sampaikan sama, materi yang saya berikan sama, tapi daya serapnya berbeda. Waduh, otomatis kan saya harus berimprovisasi. Nah itu spontanitasnya itu yang saya nikmati. Asik nih. Saya terjebak di situ. Kemudian saya, nah soal saya nomaden tadi ya, loyalitas atau apa ya, dikasih saya kadang-kadang udah begitu, nyari sama juga. Saya tidak nyaman pergi. Kalau teman saya yang dipecat gitu kan, teman saya yang dipecat, jadi malah saya kita mengundurkan diri, padahal saya tidak dipecat. Solidaritas itu bukan? Solidaritas yang tidak jelas sebenarnya ya. Begitu kan? Bapak saya juga sebagai geleng-geleng, kamu cina. Oh, yang saya tidak senang saja orang dipecat kan. Hari ini dia dipecat, besok mungkin saya yang dipecat. Padahal mah ya kita ini kan yang ngatur itu kan. Tapi betul. Saya nah itu. Lalu saya bisa nyasar sampai ke Thailand atau tidak nyasar? Ya nyasar lah, katakanlah begitu, mendamparkan diri ya saya. Karena itu mengapa saya menjadi pengajar, menjadi guru. Karena saya menolong teman. Ajarlah di sini, kata dia. Saya belum lulus, saya bilang kan. Waktu saya melanjutkan lagi, karena saya sedang pusing juga kan. Ayo ngajar, saya belum lulus, tahun depan lah. Dia bilang begitu kan. Ayo nantilah, ya udahlah kata teman saya. Isi dulu formulirnya. Apa ya formulir atau apa ya? Surat lamaran gitu kan. Isi, tahu-taunya dipanggil, penuhin saja. Oh, gimana ini? Udahlah, pergi aja. Gitu kan. Begitu di bandara kota itu pas tiba. Ya. Waduh, aing rek naonan di dia. Bahasa Inggris kurang lancar, bahasa Thailandnya lah apalagi gitu kan. Waduh, udahlah. Semangat aktor monolog itu saya udahlah gitu. Dan rupanya yang sebelumnya saya hanya bertahan setengah tahun, 1 tahun atau 2 tahun. Di tempat itu saya sanggup bertahan sampai 3 tahun setengah. Luar biasa ya, termasuk pencapaian yang lama ya. Tadinya saya niatnya cuma 1 tahun. Oke ya, saya ganti kamu ya di situ ya. Katanya pada teman saya itu. Ya, sambil cari penggantinya. Oke. Pas selesai 1 tahun kan pusing tuh. 1 semester ini ngapain saya gitu kan. Banyak ada juga daftar evaluasi mahasiswa itu. Dia sepertinya kurang cakap dalam berbahasa Inggris, harus meningkatkan kemampuannya. Aduh, gitu kan. Tapi lama-lama ada semangat ini ya, semangat
wah ini tantangan saya di sini. Hmm, Ternyata ya, ya. Hmm, 1 tahun belum apa-apa, saya harus hmm, meninggalkan jejak di sini. hmm, Oke, apapun caranya. Ya dengan bersenang-senangnya itu, saya hmm. banyak memberikan hiburan kepada anak-anak itu mahasiswa. Banyak saya ajak nyanyi dan ngedongeng mereka itu. Jadi ketika mengajar bukan lagi kepada transfer ilmu atau transfer pengetahuan atau keterampilan, tapi saya memberi kesan Hmm. menarik, kesan bahwa oh di kuliah bahasa Indonesia itu begini, ada yang saya tinggal, ada yang menarik gitu kan. Hmm, Nah, ya, ya. harapan saya Hmm, setelah meninggalkan mata kuliah itu dan suatu saat mereka melamar pekerjaan, tiba-tiba di kurikulum vitae mereka, hmm, ya si calon pemberi pekerjaan itu mereka melihat, wah kamu pernah ikut kuliah bahasa Indonesia? hmm. Ya, oke. Itu jadi pertimbangan untuk mereka diterima. Dan Ah, di situ mereka baru mulai serius untuk belajar bahasa Indonesia. Berkat ah. apa? Berkat saya. Begitu juga. Hanya kesan saja. Iya, ya. Nah, Nah, itu betul Bang Isak. Eh, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi kita memang bukan guru idaman gitu ya. Eh, karena dari segi penyampaian keilmuan pada anak-anak itu memang kita saya sendiri gitu ya, merasa tidak sampai lah gitu ya. Tapi yang sampai kepada mereka itu kesannya itu. Kesan ketika mereka berada di kelas itu kan bersama kita itu. Nah, ya, tadi juga menarik tuh apa uh, alasan Bang Yusak bertahan sebagai guru ya. Uh, saya sendiri memang merasakan mengapa selama bertahun-tahun tetap bertahan menjadi guru itu memang ada energi tersendiri ketika berada di kelas, apalagi selama ini juga saya mengajar dan apa levelnya sama ya Bang Yusak dengan Bang Yusak di sekolah pertama gitu ya SMP gitu. Nah, ada energi yang wah menyenangkan sebetulnya kan karena lebih banyak bercerita mendongeng dan mereka bertukar pikiran serasa jadi pikiran kita tuh kembali di fresh gitu ya dimudahkan kembali gitu karena yang kita ajak berbicara bertukar pikiran tuh anak-anak gitu memang jadi ya jadi energi menyenangkan bagi saya ketika di kelas itu gitu. Nah, Bang Yusa kan ketika di Thailand itu kan tidak mengajar anak-anak SMP kan, tapi mahasiswa ya usia mereka kan. Nah, tanggapan mereka sendiri ya ketika melihat Bang Yusak yang tadi merasa bahwa secara keilmuan menyampaikan ilmu itu tidak sampai, tapi kesan yang menempel di mereka gitu. Nah, ya. pengalaman apa yang paling menarik selama di Thailand mengajar mereka? Saya memberikan mereka kesan yang saya berikan kepada kesan itu yang didapat mereka itu ya saya memberikan mereka pengalaman Hmm. untuk mencicipi makanan Indonesia, Ya, hmm. pengalaman untuk memainkan permainan tradisional Indonesia, dan pengalaman untuk merasakan cara belajar yang lain. Hmm. Nah, harus di kelas, selalu di kelas, saya ajak mereka tarik keluar. Yuk di lapang, kan, di bawah pohon, ngomong, gitu kan. Hmm. Nah, itu hal yang lain, mereka kesan, oh iya. Betul, betul. Satu, mencicipi makanan. Nah, menjelang akhir perkuliahan, akhir semester, kita masak, kita tampil ya, kalian tampil ya, sekaligus kita masak, habis itu makan. Saya kasih resep dari YouTube dan resep yang saya bikin, lalu saya minta teman saya untuk diterjemahkan, mereka baca, mereka bikin, suka-suka mereka bikin bala-bala, enak sekali. Biasanya kalau putih, ini kalau ungu, kebayang kan? Beda itu. Lalu permainan, nah itu, saya tidak tahu kan, waktu itu saya ingat saya diajak sama perkuliahan Myanmar, dan kita adakan akhir kelas yuk, pesta semacam pesta akhir kelas, kita tampilin gimana, ya nari-nari aja seluruh mereka di YouTube. Oh tidak, saya bilang tidak begitu, itu namanya dilepas aja kan, coba budak sina anteng teh itu makan. Oh tidak, itu bukan saya. Ya saya tidak bisa menari kan,
Saya Ah, tidak bisa menari tapi sedikit bisa menyanyi, ya saya berikan lagu gitu kan. Yang saya ingat itu lagu Agar-agar dari Panji Sakti itu yang saya eh, berikan, dan mereka ingat terus itu kan, keren hmm, itu lagu, hmm, keren itu. Dan satu lagi, ya saya tidak bisa menari tapi saya bisa membuat pertunjukan. Saya hmm, ajak mereka bermain perepet jengkol. Saya hmm, kenal perepet jengkol dan mereka suka itu. hmm, Setelah itu kan mereka makan bala-bala. hmm, Kok asik. Tidak hmm, ada yang seperti itu. hmm, Keren. Mereka saja bilang, wah Anda kreatif katanya. Oh kreatif. Katanya, padahal saya kepepet gitu kan. Tuh. Dan ya itu. Setelah itu ya saya merasa, ah cukuplah gitu kan. Cukuplah improv saya di sini, kasihan gitu kan. Akhirnya ketika dekan berkata, Ajan Yusak, Ajan ya. Ajan Yusak. Cari satu lagi teman untuk mengajar. Waduh, sukses nih saya di sini berarti. Pertama saya datang cuma tiga kelas, satu level. Tahun kedua saya buka 5 kelas gitu kan. Bayar selama 1 tahun gitu kan. Habis, ampun dah gitu kan. Tahun ketiga dekan bilang tambah satu pengajar lagi. Wih keren saya bilang. Berarti tugas saya sudah selesai di sini. Sudah ada tambahan lah. Sekarang tinggal cari pengajar serius. Pengajar serius dari ya yang memang punya dedikasinya di BIPA gitu kan. Saya cari dapat 2, udah Jan saya pulang ya. Kenapa? Saya merasa tugas saya sudah selesai di sini, tinggal dilanjutkan dengan orang lain yang lebih serius ya. Kacau kamu, kurang lebih begitulah terjemahannya ya. Kacau, saya sudah merasa ini. Oke, udah jangan cari alasan-alasan lain kata dia. Sampai ini waktu berangkat itu pamit gitu kan langsung, kok mendadak sih? Ya udah kita ketemuan dulu. Dia maksain diri untuk ketemu dengan saya. Ya saya udah terima kasih. Ya begitulah, saya begini alasannya. Sudahlah, saya tahu gitu ya bilang gitu kan. Kamu sudah selesai di sini dan ingin mencoba tantangan baru. Benar, tantangan baru. Inilah sekarang saya di SMP di sini. Tidak jauh dari jalan utama yang dibikin Dendels itu. Ya, ya. Pelosok, dan di sini tantangan saya luar biasa. Di Thailand saya tidak pernah marah-marah, tapi di sini saya sering serewan. Oh itu tantangan yang harus saya taklukkan. Ini tantangan saya dan ini masuk tahun ketiga ya. Tahun keberapa Bang Isak di sekolah ini yang terakhir? Nah, ini tahun ketiga, memasuki tahun ketiga. Oh, berarti termasuk lama juga ya, Bang Isak ya. Nah, tadi kan Bang Isak bilang lebih monolog ya. Bang Isak selama di kelas mengajar itu monolog, menerapkan ilmu Bang Yusak ketika aktif di teater kan. Nah, saya ingat tuh bahwa ya memang sebetulnya menjadi guru itu sedang bermain drama di depan anak-anak gitu kan, dalam kondisi apapun. Nah, artinya saya lihat justru Bang Yusuf itu punya dasar gitu kan, punya dasar untuk menjadi seorang guru sebetulnya ya. Karena ya bermain drama selama mengajar gitu kan. Nah, walaupun Bang Yusuf merasa bukan guru idaman tadi gitu ya. Tapi yang saya heran itu ya Bang Isak ya, yang saya heran itu ya, kita itu sudah merasa bukan guru idaman. Tapi ya ini yang terakhir nih ya, seperti saya di sekolah yang terakhir ini, Bang Yusak juga di sekolah yang terakhir, bahkan yang kemarin di Thailand juga sempat bertahan lama. Yang heran itu, mengapa sekolah-sekolah itu mempertahankan kita gitu ya, yang bukan guru idaman gitu. Apa kira-kira ya alasan mereka ya? Kalau alasan di sekolah saya jelas, hanya saya yang ada untuk posisi itu. Mungkin akan lebih repot lagi gitu kan ketika saya tidak ada, mungkin kelimpungan juga mungkin ya. Tapi ya saya merasa itu. Tapi hal lainnya ya kalau sedikit sombongnya ya, ya saya masih bisa lah gitu mempertahankan posisi saya sebagai guru bahasa Indonesia dengan sedikit tambahan bidang yang lain yang saya ajar. Gitu kan. Tapi ya, saya masih sanggup lah gitu kan.
Itu yang membuat saya bertahan di sini ya, tetap dipertahankan dan bertahan karena saya masih punya keinginan untuk bertahan. Ya betul. Soal ketika di tempat sebelumnya, ketika saya sudah merasa tidak harus bertahan, ya sudah saya pergi, walaupun saya masih ingin dipertahankan gitu. Jadi ya membuat saya masih bertahan ya diri saya sendiri. Apa itu yang menahan? Oh ya, tantangan tadi ya, tantangan di tempat yang baru ini ya. Bersama anak-anak gitu kan. Masih banyak harus belajar di sini nih. Ada yang belum ya taklukkan di sini. Ya pada dasarnya kita kan selalu mencari tantangan ya. Iya betul. Dan tantangan itu tidak harus selalu dikejar-kejar oleh harimau dan buaya kan? Iya. Cukup dia jangan dikejar-kejar, ditanyakan RPP juga itu lebih menyeramkan ya, lebih menyeramkan daripada dikejar oleh harimau. Iya, RPP itu sendiri kan harus idealnya kan kita harus membuat RPP kan? Iya. Bukan menyalin dan menyesuaikan kan? Iya. Ya itu. Nah itu tantangan juga kan? Tantangan ya betul. Tuh. Ya itulah yang menurut saya masih bertahan di sini dan menarik lah. Mungkin lama-lama saya tetap bertahan dan akan tetap menemukan tantangan-tantangan yang lain, tapi di tempat yang sama. Jadi intinya ternyata mencari tantangan itu atau ya mencari pengalaman itu bukan soal berpindah tempat ternyata, tapi harus terus. Iya. Itu sama dengan memperbarui diri ya, mengupdate diri lah, mengupgrade dan mengupgrade. Menurut saya begitu. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan seperti itu. Iya. Kalau menurut Bang Andreu? Ya. Apa nih? Bang Andreu bagaimana? Ya, saya juga termasuk yang heran ya. Tidak hanya saya gitu kan yang menilai kok bisa saya dipertahankan sampai selama ini kan. Guru-guru lain pun yang seangkatan dengan saya pada bertanya, pada heran gitu kan. Kok bisa ya guru seperti Pak Andreu ini dipertahankan gitu kan. Ya bukan guru idaman lah gitu kan. Dan saya sendiri itu kan merasa ya prestasi tidak ada gitu kan. Tertib administrasi juga jauh banget gitu kan. Nah, ya orang lain juga pasti melihat seperti itu kan. Mengapa yang terakhir ini bisa bertahan agak lama? Yaitu tadi sama juga dengan Bang Yusak bahwa saya melihat tantangan. Saya yang berusaha sendiri untuk tetap bertahan gitu di sini, bukan karena di sini nyaman, justru karena tidak nyamannya yang membuat ya saya apa ya, kan kalau orang lain itu mencari tempat yang nyaman ya, kalau saya itu justru ya mencari yang tidak nyaman gitu, karena ketika saya tidak nyaman itu saya jadi mencari-cari alasan untuk membuat diri jadi nyaman gitu. Itu kuncinya itu. Iya. Kita itu percaya kepada ini ya, apa yang kita kerjakan itu sebenarnya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam lagu anak-anak. Lagu apa tuh Bang Yusak? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Iya, itu betul. Kita pegang. Jadi itu sebenarnya. Iya, betul Bang Yusak. Oke, Bang Yusak nih, kita sudah hampir 60 menit ya berbincang mengenai bukan guru idaman ini. Nah, terakhir nih, Bang Yusak, kira-kira menurut Bang Yusak masih banyak tidak tuh di luar kita berdua nih yang bukan guru idaman? Saya pikir banyak. Banyak. Ada bukan guru idaman yang harus kita undang di saluran kita ya. Iya. Di tayangan perdana baru dengar kita berdua ya. Iya. Bagaimana betapa bukan guru idamannya kita. Iya, betul. Nah, perjumpaan berikutnya kita akan dengar pendapat atau pengalaman dari bukan personal dari bukan guru idaman yang lain. Iya.
Ya, personal yang kita maksud ini mungkin masih berprofesi sebagai guru atau pernah mencicipi menjadi Pernah seorang menjadi guru, guru. gitu ya. Iya, iya. Terbuka Karena deh mungkin ini ya. pengalaman mereka juga berbeda ya, Bang Ishak dengan kita Iya, berdua ya. betul. Benar, Betul. benar sekali. Oke. Oke, Bang Ishak, sudah 60 menit mungkin ya. Kita Ya. sudah berbagi nih pengalaman sebagai bukan guru idaman yang mudah-mudahan bagi warga dunia yang menyaksikan tayangan kita ini terinspirasi ya untuk menjadi guru ya, dan ya minimal membantu kita mereka menjadi guru idaman dan kita tetap menjadi guru bukan guru idaman gitu ya. Biarkan begitulah. Oke, kita akhiri saja dulu ya. Oke, Kita tutup bersama-sama. Ya. Oke. Penutupnya begini ya. Bagaimana? Sampai jumpa warga dunia. Begitu saja ya. Oke, Sederhana siap. Ya. Gak apa-apa lah ya. Nanti Gak kita cari lagi yang lain lah ya. Iya. Oke. Siap. Oke. Siap ya, Bang Arul ya. Oke, Kita tutup siap. ya. Oke. 1, 2, 3. Sampai jumpa warga dunia di saluran bagi bukan guru idaman. Oke, dadah. Bye. Bye. Oh, thank you.